Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang membawakan tema profesi di bidang teknologi informasi dalam mata kuliah etika profesi. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama adalah Agung Hadi Suprobo, Aksal Syahdan Akila, dan Rizky Febriani. Oke, untuk materi yang pertama adalah poin pertama, perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi bidang keahlian IT yang bisa disertifikasi. Sertifikasi produk adalah kegiatan penilaian kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SNI melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian, dan atau inspeksi. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian, lembaga sertifikasi produk, dan laboratorium uji uang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi IT adalah proses yang menunjukkan pembuktian seseorang memiliki kompetensi profesional dalam aspek teknologi tertentu, sedangkan sertifikasi IT adalah bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi bidang IT tertentu. Biasanya sertifikat IT mewakili vendor tertentu atau bahkan lintas vendor. Untuk bagian B, manfaat sertifikat keahlian atau profesional. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan diri akan kemampuan yang dimiliki sertifikat. Bagi lulusan baru, sertifikat profesi dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melamar kerja. Bila sudah tersertifikasi, artinya seseorang dapat membuktikan bahwa kemampuannya sudah diakui oleh penguji profesional. Hal ini menjadi nilai tambah di mata perusahaan meskipun seseorang tersebut adalah lulusan baru yang minim pengalaman. Bagi karyawan tetap, bukti sertifikasi juga bisa menambahkan kepercayaan diri dalam menjalani tugas kantor. Kemampuannya yang sudah teruji dapat menambah keyakinan bahwa ia memiliki keunggulan dalam menyelesaikan tugas. Suatu kebanggaan bagi dirinya dapat dinyatakan kompeten oleh lembaga sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua, mengetahui ukuran kemampuan yang dimiliki sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi mengukur kemampuan Anda pada bidang yang ditekuni. Hasil ujian dapat membuat Anda menyadari kecakapan yang dimiliki masih kurang atau sudah sesuai standar. Jika belum kompeten, maka Anda masih harus terus belajar. Namun, kompeten bukan berarti Anda berhenti belajar, melainkan Anda harus terus-menerus mengasah kecakapan supaya tidak tumpul. Oke, untuk poin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Agung. Untuk Agung, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Agung Hadi. Selanjutnya adalah meningkatkan akses untuk mengembangkan diri, yaitu sertifikat kompetensi yang Anda miliki dapat diakui oleh internasional. Hal ini dapat membuat Anda mengembangkan kemampuan ke tingkat yang lebih tinggi. Anda juga dapat memiliki peluang karir yang lebih baik di perusahaan karena kemampuan Anda dinilai lebih unggul dibandingkan yang lain. Nomor 4 adalah memudahkan perusahaan menyaring bibit unggul, yaitu program sertifikasi profesi juga mempunyai keuntungan bagi perusahaan, yakni memudahkan HRD dalam menyaring calon bibit unggul. Adanya calon karyawan yang sudah pernah mengikuti sertifikasi kompetensi berarti ia lebih mengetahui bidang yang akan ia jalankan, apalagi jika ia juga memiliki sertifikat kompetensi. Hal itu menunjukkan bahwa keahlian berada di atas rata-rata. Kemampuannya hanya perlu diasah secukupnya menyesuaikan dengan budaya perusahaan. Yang kelima adalah menambah produktivitas kerja, yaitu sertifikat kompetensi adalah bukti bahwa kinerja Anda sudah selevel dengan profesional. Sebelum melakukan ujian, lembaga sertifikasi mengadakan pelatihan terlebih dahulu bagi peserta. Pelatihan tersebut berguna untuk mengetahui standar pekerjaan sebaik-baiknya bagi perusahaan. Staf yang telah diuji oleh lembaga sertifikasi dapat memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Ia lebih terampil menyelesaikan pekerjaan secara efisien serta mengurangi kesalahan dalam bekerja. Selanjutnya adalah manfaat adanya sertifikasi profesionalisme. Yang pertama adalah memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikasi. Yang kedua adalah memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi.
Yang ketiga, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menunjang karir profesional. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan lembaga yang melakukan sertifikasi IT. Yang pertama ada LSP Telematika. LSP Telematika dibentuk oleh pemerintah dan setelah terbentuk harus dilaksanakan oleh komunitas telematika dan bersifat independen. Bertugas menyelenggarakan standarisasi, kompetensi kerja, menyiapkan materi, serta mengakreditasi unit-unit tempat uji kompetensi dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bidang telematika. Yang kedua, ada LSP TIK. LSP TIK sendiri adalah singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dengan adanya kebutuhan tenaga kerja profesional, maka dibutuhkan pengakuan kompetensi para tenaga profesional baik nasional maupun internasional. Pengakuan tersebut bisa diperoleh jika telah dinyatakan kompeten dalam bidang informasi dan komunikasi oleh sebuah lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSPTIK merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dari BNSP, Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 19 BNSP bulan 7 tahun 2007. Untuk melakukan proses pembuktian bahwa seseorang tenaga yang profesional benar-benar kompeten dalam bidang kompetensinya, sehingga tenaga profesional tersebut mendapatkan pengakuan kompetensi profesi yang dimilikinya, baik secara nasional maupun internasional. Pembuktian kompetensi yang dilakukan oleh LSPTIK berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI, yang merupakan rumusan kemampuan profesi seseorang yang mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk menentukan kompetensi seseorang, misalnya pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap. Seseorang yang sudah dinyatakan kompeten harus memberi laporan kepada LSPTIK minimal 1 tahun 1 kali, sehingga kompetensi yang pada profesionalismenya tetap tercatat dan diakui oleh LSPTIK maupun BNSP. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.